Mengapa majelis jemaat merasa perlu melakukan pembangunan gedung gereja yang baru? Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jemaat yang makin hari makin banyak, demikian juga dengan perkembangan anak-anak sekolah minggu sehubungan dengan di mana gereja kita memiliki satu sekolah Ebenezer yang memiliki murid yang banyak, sehingga pada saat itu ruangan sekolah minggu itu menjadi satu kebutuhan yang besar, di mana ruangan sekolah minggu itu hanya digunakan dengan menyekat-nyekat ruangan yang ada. Dan itu seringkali mengganggu satu dengan yang lain. Demikian juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain, dan banyak hal yang mendorong agar supaya gereja yang ada sekarang ini dibongkar dan dibangun kembali dengan luas yang lebih kurang 4 kali lebih besar daripada ruangan yang ada sebelumnya. Adakah makna khusus yang terkandung di dalam desain gedung gereja yang baru? Ketika kami membangun gedung gereja yang baru ini, di saat mendesain ada beberapa poin penting. Yaitu pertama, pilar yang ada di depan gereja di mana salib diletakkan itu sebagai satu simbol bahwa Tuhan yang kita angkat paling tinggi, yang kita muliakan dengan simbol salib. Kemudian yang kedua, itu ada simbol juga di bagian depan gereja itu, bagian paling atas itu ada seperti berbentuk ikan. Ikan itu adalah simbol iktus, di mana simbol itu merupakan simbol ketika gereja mula-mula memakai simbol ikan itu yang menandakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kemudian gedung gereja ini dibangun 5 lantai, terdiri dari 5 bagian, dan kemudian ada simbol ikan di bagian depan dan simbol ikan yang kedua di bagian belakang. Itu juga menandakan 5 roti dan 2 ikan yang memiliki makna bahwa gereja ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Adakah tantangan yang dihadapi oleh panitia pembangunan dan bagaimana penyertaan Tuhan sehingga panitia dapat melewatinya? Memang setiap kegiatan gereja itu pasti selalu ada tantangan-tantangan iman. Dan ketika gereja kami ini mau didirikan, itu ada pergumulan-pergumulan yang besar karena pada saat itu terjadi krisis moneter. Sehingga ada suara-suara untuk mengatakan agar supaya kita menunda pembangunan gereja ini. Tetapi banyak hal yang muncul untuk meneguhkan iman kami. Pada saat suara-suara itu muncul, kami doa setiap hari Senin malam. Dan begitu ada usulan dari panitia untuk membicarakan hal ini, saya pada saat itu mau doa bersama. Dan saya bilang, nanti kita selesai doa bersama baru kita bicarakan. Dan pada saat selesai doa bersama, ada satu orang datang kepada saya dan menyerahkan satu bingkisan. Dan bingkisan itu adalah berupa perhiasan emas yang ada, yang dipersembahkan. Itu adalah persembahan emas dari keluarga ini. Dan ini menjadi salah satu konfirmasi dari Tuhan untuk saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan kita hentikan. Tuhan sudah menjawab dengan bagaimana satu keluarga yang sederhana boleh memberikan satu persembahan berupa emas dan perhiasan yang ada di tangan mereka. Nah, oleh karena itu, kami juga panitia mempersiapkan, dan salah satu cara yang kami lakukan pada saat itu, di mana kami sudah terlebih dahulu membeli besi-besi yang ukuran besar, yang ukuran 25 mili, itu untuk seluruh kebutuhan pembangunan gereja ini. Nah, kemudian kami juga cepat berinisiatif dengan sumbangan-sumbangan persembahan-persembahan yang sudah masuk itu
untuk kami membeli US dollar, dan pada saat itu juga US dollar naik dengan sangat luar biasa, lebih dari 10 ribuan, dan pada saat kami membeli itu hanya sekitar 3 ribuan. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada bagaimana tantangan-tantangan iman yang harus kita lewati. Saya teringat ketika di bulan Agustus tahun 1997, Pendeta William Ho melaksanakan satu kegiatan KKR, dan salah satu poin yang Pendeta William Ho singgung adalah bagaimana kita harus melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman itu seperti sebuah permainan catur, di mana harus dua pihak saling melangkah agar supaya permainan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian juga kalau Tuhan sudah melangkah, maka kita pun harus melangkah sehingga Tuhan bisa mengambil langkah selanjutnya, dan itu permainan akan tercapai. Adakah pesan dari Bapak Truli bagi jemaat Tuhan? Pesan yang kami sampaikan kepada jemaat agar supaya segala sesuatu kita harus andalkan Tuhan. Kalau ada ujian iman yang kita hadapi, hadapilah itu bersama Tuhan. Yakinlah kalau kita melangkah di dalam Tuhan, segala sesuatu itu Tuhan akan campur tangan.